Bapaknya pensiun udah leklok. Tidak berdaya. Udah taringnya ompong kata Lidi. Anaknya muncul temperamental. Aduh. Masya Allah, tentu ini berat buat kita. Ya, waktu suami gagah perkasa, galak, judes, toksit. Anak mencontoh, tadi kan saya bilang. Bapaknya pensiun udah leklok. Tidak berdaya. Udah taringnya ompong kata Lidi. Anaknya muncul temperamental. Aduh. Masya Allah, tentu ini berat buat kita. Tapi apapun yang terjadi harus menyadari ini anak mencontoh karakter bapaknya. Tidak ada salahnya, yang menciptakan hati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap kita masak, tiap kita bikin minuman, menghidangkan makanan minuman buat suami, buat anak-anak keluarga, selalu setiap saat berdoa, bermohon kepada Allah sambil baca salawat. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Tidak mustahil. Perbanyak setel murotal Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Isra 82. Aku turunkan buatkan Al-Quran sebagai obat penyakit dalam dada, rahmat bagi orang yang beriman. Insya Allah. Yakinkan di hati, ini akan merubah sikap dari anak saya dan suami saya. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Begitu Bu Lili. Itu tuh yang mama selalu saya ingat itu ya Ma ya? Iya. Itu kalau ketika bikin minum, tiap bikin makanan, didoakan, bikin minuman, menghidangkan makanan, minuman. Bahkan punten, kalau suami tidur, anak tidur, ibu wudhu. Baca Quran atau sembahyang sunat mutlak 2 rakaat. Lalu ibu diri, misalnya, nih suami palanya sebelah sini. Atau anak tidur palanya sebelah sini. Ibu baca salawat. Terus berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, tiupkan 3 kali. Atau salawat. Ini insya Allah akan melunakkan hati. Karena Allah berfirman, Allah turunkan Al-Quran. Buat obat penyakit dalam dada kita. Ya, apalagi kalau anaknya masih kecil lebih gampang lagi Ma ya? Betul. Kalau udah gede gimana Ma? Udah gede, Ipan gak usah khawatir. Rasulullah diangkat Rasul oleh Allah di kota Mekah. Ya. Betapa banyak musyrikin Quraisy yang udah 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kalau Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang mustahil. Iya, iya. Gitu. Jadi minta sama Allah, ya. Allah berikan hidayah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan. Sok atuh didoakan. Harus ke psikolog gitu mah. Kenapa? Ke psikolog gitu harus gitu. Boleh juga, tapi tanpa kepada Allah nggak akan terjadi. Iya. Usahanya ikhtiarnya bisa dengan apapun. Maksimal. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Surat naon? Yasin. Ayat sabaraha. Artinya naon? Terjadilah. Oke, sudah cukup Ibu. Sudah cukup Mama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi deh, satu lagi. Boleh Maya terakhir nih. Boleh, Mangga. Ipan mau yang mana? Nih, sok. Waduh, bajunya buricak. Orkai. Orkai. Sok Mangga. Terakhir nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Mah, saya mau tanya. Kalau menghadapi suami yang toksis, walaupun awal-awalnya istrinya selalu sabar dengan lemah lembut, tapi di akhir-akhir tetap tidak ada perubahan, malah memperlihatkan pelaku yang jelek terhadap mertuanya. Bagaimanakah hukum agamanya kalau atau seandainya istrinya itu melawan terhadap toksis suaminya itu? Melawannya tuh dengan cara apa misal? Melawannya misalnya dengan melawan dengan kata-kata suaminya dilawan. Suaminya bentak, gitu. balas bentak aja. Ya. Saya kayak punya, itu sabar. Allah berfirman lintalahum.
dengan omongan yang lemah lembut. Allah berfirman tanda orang yang takwa wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Orang yang kuat dalam Islam bukan orang yang bisa membanting lawannya, melawan suami yang toksik tadi. Tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bagaimana mengendalikannya? Bukannya melawan dengan kata-kata yang kasar. Yang namanya api diguyur pakai bensin mungkin meledak. Iya, makin salah. gede. Guyurnya pakai air. Dengan kalimat yang baik, dengan doa-doa, dengan pandangan mata yang redup, dengan kesenangan, dengan makanan yang dia suka, terus sambil mohon sama Allah. Kewajiban kita berdoa maksimal, bekerja diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Kita lihat jangan jauh-jauh. Siti Asyah, kenal Siti Asyah? Itu suaminya Fir'aun yang Iya. suaminya Siti Asyah, Iya. Fir'aun. Iya. Aisyah. Asia. Salah. Siti Asyah, Iya. suaminya namanya Fir'aun. Iya itu betul. Seorang raja yang mengaku Tuhan, galak luar biasa. Siti Asyahnya sabar luar biasa. Suaminya tidak juga mengakui yang namanya Musa anak angkat mereka seorang rasul. Bahkan Siti Asyah disiksa. Siti Asyah digebugin. Masya Allah, diikat di sebuah tiang. Tapi dia bersabar, hanya mohon sama Allah, ya Allah berikan kepadaku rumah di surgamu ya Allah. Nah, apakah Anda sesabar Siti Asyah? Silahkan, tapi jangan mengeluh. Begitu. Iya. Mau galaknya sampai ke mertua, kemana-mana. Iya, mau ke mertua, mau ke siapa. Karena itu keluarga kita. Buktinya Fir'aun diajakin sama Musa anak angkatnya masuk agamanya Allah. Dia menolak. Asyah nerima. Dia beriman dengan anak angkatnya. Beriman kepada Allah. Suaminya jangankan hanya sama mertua. Sama semua pun yang melawan dengan dia bunuh. Iya. Jelas Bu? Iya. Kalau marah-marah, balas marah-marah, pukul balas pukul. Berarti kata Jangan Mama tuh, sarwa gelona nah, gelo sarwa kabe. gelona. Oh nu eling euy. Sudah cukup ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, alhamdulillah, masya Allah. Ma, terima kasih sudah menjelaskan beberapa permasalahan yang diungkap oleh ibu-ibu Dan sini. ini di masyarakat selalu ada yang seperti ini. Iya, banyak sekali sebetulnya, Ma. Tapi kadang tidak terungkap. Betul. Tidak, Ma, kalau sebelum itu kita berpisah mungkin berdoa dulu, Ma. Yuk kita angkat tangan yuk.